Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Elizabeth Veronica Besu. Saya dari Farmasi 7A. Saat ini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah Sistem Penghantar Obat dengan judul materi Contoh Sediaan Transdermal yang ada di pasaran. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Mulai dari yang kedua, yaitu Atanasia Nena, kemudian Rahel de Carvalho, kemudian Waode Yuniarti, kemudian Crispianus Christian Ate, dan yang terakhir ada Alfred Kaba. Oke, silakan simak video materi berikut ini. Teman-teman, sebelum kita masuk pada materi inti, kita harus tahu dulu apa saja pengertian dari transdermal. Yaitu di sini ada dua poin penting, yaitu yang pertama tentang apa pengertian dari sistem penghantar obat secara transdermal, dan yang kedua apa itu sediaan transdermal. Nah, sistem penghantaran obat secara transdermal adalah pengobatan yang digunakan secara topikal dalam bentuk sebuah tempelan atau plester yang menghantarkan obat agar mencapai efek sistemik dan yang laju pelepasannya itu dikontrol. Nah, yang berikut, sediaan transdermal, yaitu sediaan obat yang digunakan melalui kulit dengan tujuan untuk mencapai sirkulasi sistemik, yaitu dengan cara menembus barrier atau pertahanan kulit. Ketika kita menggunakan suatu pengobatan, otomatis kita mempertimbangkan segala aspek apa saja yang merugikan dan yang juga menguntungkan kita. Nah, berikut kita akan membahas mengenai keuntungan dari transdermal. Yang pertama, transdermal dapat mengeliminasi ketidakteraturan absorpsi obat dari saluran cerna karena pengaruh pH makanan dan waktu transit usus. Yang kedua, obat bypass sirkulasi portal tidak harus lewat hati. Yang ketiga, memungkinkan absorpsi obat secara konstan dan kontinu. Yang keempat, pemakaian obat dapat dengan mudah dihentikan. Yang kelima, dapat memberikan input obat secara terkontrol ke dalam sistem sistemik dan dapat mengeliminasi lonjakan obat dalam darah. Yang keenam, sesuai untuk penghantaran obat yang waktu paruhnya sangat pendek, jendela terapi sempit, dan absorpsi personal yang tidak baik. Setelah mempelajari keuntungan dari transdermal, otomatis ada kerugiannya. Yaitu di sini ada 7 kerugian dari sediaan transdermal, yaitu yang pertama, tidak semua obat dapat digunakan kurang dari 1000. Dan yang kedua, tidak semua bagian tubuh dapat digunakan atau obat ini bersifat terbatas. Yang ketiga, dosisnya tertentu atau tidak boleh terlalu besar dan harus obat yang bersifat paten. Yang keempat, menimbulkan efek iritasi karena sangat sensitif dengan kulit. Yang kelima, pelekat yang digunakan ada kemungkinan tidak dapat menempel dengan baik untuk semua tipe kulit. Yang keenam, harga produk yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan sediaan tradisional. Yang ketujuh, memerlukan desain formulasi khusus sehingga obat dapat efektif jika diberikan secara transdermal. Kita akan masuk pada materi inti. Di sini ada 5 contoh sediaan transdermal yang ada di pasaran. Yang pertama, obat transdermal patch. Yang kedua, Exelon patch. Yang ketiga, Durgesic patch. Yang keempat, transdermal estradiol. Yang kelima, nikotin patch. Contoh obat yang pertama yaitu transdermal patch. Transdermal patch adalah obat yang digunakan untuk memberikan sejumlah dosis melalui kulit dan langsung masuk ke dalam aliran darah. Contoh obatnya adalah clonidine. Golongan obat ini merupakan golongan obat antiresep dengan kategori antihipertensi. Manfaatnya sendiri adalah mengatasi hipertensi, mengobati nyeri kronis akibat kanker,
mengurangi hot flashes, serta mencegah sakit kepala atau migrain. Dan digunakan oleh dewasa, bentuk obat merupakan sediaan suntik. Dosisnya adalah 150-300 mcg dan digunakan secara intravena. Efek sampingnya secara garis besar ada 3, yaitu yang pertama, menimbulkan kantuk, sakit kepala, dan sembelit. Contoh obat yang kedua yaitu Exelon Patch. Exelon Patch merupakan sediaan transdermal berbentuk koyo atau patch yang digunakan untuk meningkatkan daya memori dan fungsi kognitif seseorang, khususnya pada usia lanjut akibat gangguan pada sistem saraf pusat. Obat ini kemasannya yaitu 1 dos isinya 10 patch. Indikasinya yaitu digunakan pada pelupa karena pikun dan penyakit Parkinson atau tremor. Dosis dan cara penggunaannya. Exelon itu termasuk pada golongan obat yang keras sehingga hanya bisa didapatkan dan digunakan harus berdasarkan dengan resep dokter. Cara menggunakannya itu tempelkan pada kulit yang bersih, dapat digunakan pada bagian atas punggung agar tidak mudah dilepas. Kemudian Exelon Patch itu harus diganti setiap 24 jam sekali pada jam yang sama. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan efek terapinya. Itu yang berikut cara penyimpanan. Menyimpan obat Exelon Patch harus disimpan di tempat yang sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari. Hal ini untuk menghindari kerusakan dari obat. Nah, untuk orang yang mengalami kerusakan hati yang berat dan menyusui, disarankan untuk tidak menggunakan obat ini. Dan kemudian efek sampingnya yaitu lelah, lemas otot, pusing, sakit kepala, dan tremor. Golongan obat ini adalah golongan obat keras seperti yang telah dijelaskan di atas tadi. Obat yang ketiga yaitu Durogesic Patch atau fentanyl. Fentanyl adalah obat untuk meredakan nyeri yang hebat seperti akibat kanker atau operasi. Obat ini juga bisa digunakan sebagai obat bius atau obat tambahan untuk meningkatkan efek obat bius pada saat operasi. Fentanyl merupakan obat anti nyeri, golongan opioid yang bekerja dengan cara memblokir sinyal rasa sakit pada sel saraf yang menuju otak. Obat ini tersedia dalam bentuk suntik dan patch transdermal yang berbentuk seperti plester atau koyo. Fentanyl tidak boleh digunakan sembarangan dan harus sesuai dengan resep dokter, karena obat ini termasuk dalam golongan narkotik dan golongan obat keras. Golongan obat fentanyl merupakan golongan obat resep dengan kategori analgesik dan anestesi. Manfaatnya yaitu meredakan nyeri hebat dan menjadi obat tambahan yang digunakan saat prosedur anestesi atau pembiusan. Digunakan oleh dewasa dan juga anak-anak. Dosis dan aturan pakai dari fentanyl, bentuk obatnya yaitu obat suntik dan infus, dengan kondisi sebagai premedikasi sebelum prosedur operasi. Dan untuk dosis bagi dewasa sendiri yaitu menggunakan 50-100 mcg dan diberikan melalui suntikan ke otot atau bisa jadi dengan intramuskular atau melalui intravena dan diberikannya 30-60 menit sebelum operasi. Ya, dosis dewasa berikut yaitu dengan dosis awal yang digunakan yaitu 1-2 mcg per kilogram berat badan per jam. Dengan dosis pemeliharaannya 2-20 mcg per kilogram berat badan per dosis melalui suntikan intravena. Dan untuk anak-anak lebih dari 2 tahun menggunakan 2-3 mcg per kilogram berat badan melalui suntikan intravena atau intramuskular dan diberikan 1-2 jam sesuai dengan kebutuhan.
Yang berikut bentuk obat ini adalah bentuk obat patch transdermal. Selanjutnya adalah cara penggunaan. Suntikan bisa diberikan ke otot secara intramuskular dan pembuluh darah secara intravena atau dimasukkan ke dalam infus. Fentanyl bentuk patch transdermal tidak boleh digunakan pada kulit yang mengalami luka atau iritasi. Gunakan patch pada area kulit yang datar dan kering seperti dada, punggung, atau lengan bagian atas agar dapat menempel dengan baik. Bila perlu, gunting rambut di area kulit yang akan ditempelkan dengan obat. Yang berikut, tempel dan tekan patch transdermal selama 30 detik agar obat menempel dengan benar. Lepaskan obat setelah 72 jam atau sesuai dengan anjuran dokter. Pastikan obat melepaskan patch yang lama terlebih dahulu, baru menempelkan patch yang baru di area yang berbeda. Jangan menggunakan lebih dari satu patch pada waktu yang sama. Patch transdermal fentanyl yang berlubang dapat meningkatkan kecepatan penyerapan obat ke dalam kulit, oleh karena itu jangan gunakan patch yang rusak. Setelah menggunakan obat, jangan cuci tangan dengan memakai sabun atau pembersih lain. Cukup cuci tangan dengan air yang mengalir. Yang berikut, jangan menambah atau mengurangi dosis tanpa berkonsultasi dulu dengan dokter, karena obat golongan ini merupakan obat golongan narkotik dan merupakan golongan obat keras. Obat ini dapat menyebabkan ketergantungan atau overdosis jika digunakan secara berlebihan. Jika lupa menggunakan fentanyl bentuk patch transdermal, segera tempelkan patch tersebut begitu teringat. Jangan menggunakan patch ekstra untuk menggantikan dosis yang terlupakan. Hal ini harus menjadi perhatian khusus ketika seorang atau menggunakan obat golongan fentanyl. Selanjutnya, efek samping dan bahaya dari fentanyl. Beberapa efek yang dapat terjadi akibat penggunaan fentanyl adalah: yang pertama, sakit perut; yang kedua, konstipasi; yang ketiga, mual atau muntah; yang keempat, kantuk; yang kelima, tubuh terasa lemah; yang keenam, sakit kepala, pusing atau vertigo; yang ketujuh, kulit yang sudah disuntik akan ditempeli obat mengakibatkan rasa gatal atau iritasi. Yang keempat, transdermal estradiol. Transdermal estradiol merupakan golongan obat resep dengan kategori prepared hormone estrogen. Manfaatnya yaitu meredakan gejala menopause, mencegah terjadinya osteoporosis pada wanita menopause, dan terkadang digunakan dalam pengobatan hipogonadisme, kanker prostat, atau kanker payudara. Digunakan oleh dewasa, dengan bentuk obat bisa jadi tablet atau suntik. Dosis dari estradiol akan ditentukan oleh dokter sesuai dengan kondisi dan respon pasien terhadap pengobatan. Efek samping dan bahaya dari estradiol. Efek sampingnya yaitu ada 4. Yang pertama, mual dan muntah; yang kedua, sakit perut; yang ketiga, perut kembung; yang keempat, sakit kepala. Obat yang kelima yaitu nikotin patch. Nikotin patch adalah obat untuk mencegah merokok. Nikotin patch bekerja dengan menyediakan nikotin dengan kadar rendah yang membuat berhenti merokok dengan mengurangi tanda-tanda fisik dari gejala-gejala ketagihan. Indikasinya yaitu membantu untuk berhenti merokok. Daya obat yang tersedia yaitu 15 mg per 16 jam dengan ukuran panjang 30 cm, kemudian 10 mg per 16 jam dengan ukuran panjang 20 cm, kemudian 5 mg per 16 jam dengan ukuran panjang 10 cm, yaitu potongan kecil-kecil per patch selama 12 minggu. Kemudian ganti ke dosis patch yang lebih kecil selama 2-3 minggu, lebih dari 20 rokok per hari.
selama 12 minggu. Kemudian ganti lagi ke dosis patch yang lebih kecil selama 2-3 minggu. Efek samping dari obat nikotin patch yaitu reaksi kulit lokal ringan atau eritema, gatal-gatal, ketidaknyamanan perut, dan sakit kepala. Instruksi khususnya yaitu berhenti merokok secara total sebelum memulai terapi. Gunakan satu patch potongan kecil di area kulit utuh yang bersih, kering dan tanpa bulu pada batang atau lengan tangan atas dengan kesadaran. Pindahkan patch setelah 16 jam pada saat tidur, putar-putar bagian yang diberikan patch tersebut. Sekian materi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan dari materinya, mohon dimaafkan. Terima kasih.